Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sutasio dengan NIM 86062984. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji coba tentang gelombang. Tujuan dari praktikum kita adalah untuk mengetahui jenis dan bentuk gelombang, di mana gelombang terbagi menjadi dua, yaitu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pada percobaan kali ini saya tidak sendiri, melainkan bersama teman-teman pejabat. Di sini saya sudah mempersiapkan kabel kurang lebih 5 meter. Kemudian saya menyiapkan satu buah seringgi. Kemudian saya juga menyiapkan satu buah karet, gelang karet. Kemudian saya menyiapkan buku tulis dan alat tulis untuk mencatat selama praktikum. Pertama-tama kita akan merentangkan selingki secara horizontal. Kemudian peganglah ujung selingki maupun kabel dengan stabil. Lalu kita dapat menggerakkan salah satu ujungnya ke atas dan ke bawah maupun ke depan dan ke belakang. Ada dua percobaan utama yang akan kita lakukan. Yang pertama, percobaan selingki dan kabel listrik untuk mengetahui gelombang longitudinal dan transversal. Dan yang kedua, percobaan selingki beserta kabel listrik menggunakan karet gelang sebagai tambahan medium. Percobaan pertama pada selingki. Ayo kita sama-sama amati pada selingki. Amati gelombang yang terjadi pada selingki tersebut. Terlihat bukit gelombang, yaitu puncak yang naik dan lembah gelombang bagian yang turun. Gelombang merambat ke samping, akan tetapi pegangannya tetap di tempat. Percobaan kedua pada kabel. Mari kita amati sama-sama. Amati gelombang yang terjadi pada kabel tersebut. Terlihat bukit gelombang, yaitu puncak yang naik dan lembah gelombang bagian yang turun. Gelombang merambat ke samping, akan tetapi pegangannya tetap di tempat. Dari percobaan ini, terlihat bahwa arah getaran tegak lurus dengan arah rambatan gelombang. Inilah ciri utama dari gelombang transversal. Gelombang longitudinal dengan selingki. Apakah kalian melihat rapatan regangan? Betul sekali, terbentuk rapatan dan regangan. Rapatan dan regangan tersebut merambat sepanjang selingki. Inilah yang menunjukkan gelombang longitudinal, di mana arah getaran dan arah rambatan sejajar. Lalu, apa yang terjadi jika kita menambahkan media karet pada selingki maupun kabel listrik? Ayo simak video percobaannya. Mari kita perhatikan pada percobaan gelombang yang pertama, yaitu pada selingki. Karet akan mengalami perpindahan atau getaran ketika tenaga yang diberikan besar. Namun, jika tenaga yang diberikan kecil, karet tidak ikut berpindah atau bergetar. Mari kita perhatikan pada percobaan gelombang yang kedua, yaitu pada kabel. Karet akan mengalami perpindahan atau getaran ketika tenaga yang diberikan besar. Namun, jika tenaga yang diberikan kecil, karet tidak ikut berpindah atau bergetar. Pada percobaan ini, kita melihat bahwa rambatan gelombang pada benda tambahan memerlukan energi yang lebih besar. Karet mengalami perpindahan atau getaran ketika gelombang sampai. Jika tenaga yang diberikan kecil, karet tidak ikut bergetar. Diperlukan daya atau tenaga yang besar agar gelombang menyentuh karet dan membuatnya bergerak. Nah, dari seluruh percobaan ini kita menemukan bahwa gelombang transversal ditandai bukit dan lembah dengan arah getaran tegak lurus arah rambat. Sementara gelombang longitudinal ditandai dengan adanya rapatan dan regangan. Arah getaran longitudinal sejajar arah rambat. Selain itu, gelombang juga dapat menyebabkan perpindahan energi pada benda lain seperti karet, akan tetapi tidak memindahkan materinya secara keseluruhan. Semoga praktikum ini membantu kita memahami konsep gelombang secara nyata. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.